Juga yang saya hormati pemangku manaqib pagi hari ini, Bang Haji David Watimena beserta Bunda Happy Harpiani dan keluarga besarnya. Juga para petugas yang diberi kemuliaan pagi hari ini, ikhwan, akhwat, thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah, Ma'had Surya Layasir Narasa PPKN. Kembali pagi hari ini kita semuanya dibisahkan, dimampukan, digiring, dijiwing, dibimbing oleh Guru Agung untuk senantiasa mengikuti manaqib online pagi hari ini. Mudah-mudahan apapun niat, hajat, doa kita, kalau sampai tadi malam belum Allah ijabah, moga selesai manaqib online internasional pagi hari ini, semuanya ada dalam kabul Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bi karomatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah ikhwan akhwat rahimakumullah, puja-puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala seraya kita terus membaca doa. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Salawat beriring salam semoga tetap tercurah terlimpah ruah kepada sang idolanya umat yang namanya akan selalu tersirat dan tak akan pernah berkarat. Walau diterjang hujan yang begitu lebat, badai yang begitu dahsyat, sehingga membuat hati dan tekad jamaah ikhwan akhwat semakin bulat bahwa hanya dia yang terhebat, sang juru selamat kita, yakni Kangjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan terus kita membaca salawat kepadanya. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wasallim taslima. Jamaah ikhwan akhwat rahimakumullah. Syukur sepenuh langit dan bumi. Pagi hari ini kita masih dibisahkan untuk menikmati sajian Allah Subhanahu wa taala yaitu manaqib online internasional pagi hari ini. Mungkin kalau saat ini ada yang sedang sakit, disayang Allah di rumah maupun di rumah sakit, Allah angkat penyakitnya, Allah ganti dengan kesehatan yang sempurna. Yang baru merintis usaha, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, kelancaran, kesabaran di dalam masa perintisan usahanya. Dan Allah berikan rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah. Juga yang sudah punya usaha, yang sedang jalankan usaha apapun itu, tugas negara apapun itu, pekerjaannya apapun itu, moga Allah berikan kemudahan, kelancaran, keberkahan, limpahan berkah dari Guru Agung, berkah segalanya semuanya selamanya. Kalau hari ini, di tanggal ini, ada yang sedang berulang tahun, dan yang sedang bermaulid, mudah-mudahan Allah panjangkan usia, banyak manfaat, makin sehat dalam taat, tambah berkah segalanya semuanya selamanya. Rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, juga akhirnya kita semuanya berhak mendapatkan husnul khotimah karena Guru Agung sudah mengajarkan kepada kita yang husnul bidayah. Tidak akan dapat kita husnul khotimah kecuali memulai dengan husnul bidayah. Akan baik di akhir cerita, maka harus memulai cerita baik di awal cerita kita semua. Jamaah ikhwan akhwat rahimakumullah, mari sama-sama kita ngalap berkah dari kitab hasil karya Guru Agung kita, yaitu kitab Fadhailus Syuhur. Alhamdulillah kita sudah memasuki bulan Rabiul Tsani. Jadi cara bacanya harus begitu, Rabiul Tsani. Kenapa? Karena ketika bacaannya sudah tepat, hurufnya terbawa semua, maka setiap hurufnya ada maknanya dan setiap mana akan membawa berkah untuk kita semuanya. Jadi kalau cuma ditanya, bulan apa ini? Rabiul Tsani, hilang banyak itu hurufnya, maka hilang berkahnya. Maka kita namanya juga tabaruk, ngalap berkah, jadi setiap hurufnya jangan tertinggal. Cara bacanya harus begitu. Bulan apa ini? Bulan Rabiul Tsani. Harus begitu. Hurufnya ada 10. Mari sama-sama pagi hari ini kita bahas beberapa saja. Yang pertama, dalam kitab Fadhailus Syuhur, pengesahaba memaknai bulan Rabiul Tsani, huruf yang pertama adalah huruf Ra. Kalau di bulan Rabiul Awwal, Ra-nya adalah Rabithah, perantara, wasilah, jembatan untuk menyampaikan, menghantarkan setiap doa-doa, keinginan, hajat kita kepada Allah. Tidak lain yang tak bukan, yakni Rabithah, wasilah yang dimaksud salah satunya Kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Guru kita pun mengajarkan kepada kita juga ada wasilah terdekat untuk menghantarkan dan mendapatkan ridho Allah. Siapa? Yaitu kedua orang tua kita. Jadi jangan sia-siakan untuk keridhaan Allah yang paling dekat bersama kita. Lalu yang paling utama lagi setelah kita bertemu dengan Guru Agung, maka ini
yang akan menjadi wasilah menghantarkan kita untuk wusul kepada Allah. Untuk sampai kepada Allah dengan segala kekurangan dan kelemahan kita, tapi disempurnakan oleh guru agung kita. Maka berubitohlah kepada guru agung kita, pengarsa Allah. Tapi kalau di bulan Rabiul Tsani, rohnya adalah ar-roin. Roin itu kotoran. 2016 atau 2017 saya pernah bertanya langsung kepada guru agung dan saya mengutarakan kebodohan saya. Saya bilang begini, Abah, punten, bolehkah aroin ini, kotoran ini, kalau di Bogor itu disebut cetian. Cetian itu satu kotoran yang ada pada mukena atau pada pakaian. Jadi kalau mukena itu rambut basah pakai mukena, beres sholat itu mukenanya bukan langsung digantung tapi digulung-gulung. Akhirnya ada cetian itu tuh, titik hitam-hitam pada mukena, gitu ya. Nah, akhirnya Abah menjawab begini, oh iya, bisa jadi betul. Jadi aroin itu adalah satu titik, satu noktah kotoran yang didiamkan saja, dibiarkan begitu saja, bahkan terlena orang tersebut untuk membiarkan kotoran tersebut. Akhirnya yang tadinya cuma titik satu, akhirnya jadi 2, 3, 4, 5, jadi banyak, akhirnya jadi polkadot. Kalau sudah jadi polkadot, yang warna yang tadinya bersih, suci, putih, akhirnya jadi tertutup, jadi jelek, jadi hitam. Bahkan akhirnya, kalau si titik tersebut, kotoran tersebut, nempelnya, si roin ini nempelnya pada hati kita, lalu kita tidak berusaha untuk membersihkannya, bahkan tidak punya alat untuk membersihkannya, maka titik itu akan makin banyak. Si penyakit hati itu, si kotoran itu akan makin banyak. 1, 2, 3, sampai polkadot. Polkadot di baju masih mungkin ya, bisa dipakai. Tapi kalau hati yang sudah titik-titik hitam, lalu makin banyak, makin banyak, justru itu, kata pengarsa Abah, yang akan menjadi hijab. Akan menjadi penghalang antara makhluk dengan khaliknya, antara manusia dengan sang penciptanya. Dan itu yang selama ini menghalangi setiap doa-doa harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terhalang. Kenapa? Karena hatinya kotor. Dan kotoran itu tidak buru-buru dibersihkan. Maka bersyukurlah kita. Sebelum kita ikut dengan guru agung, kita meyakini bahwa kita banyak dosa. Banyak sekali dosa, banyak kesalahan. Tapi setelah ikut dengan guru agung, lalu guru agung kita meyakinkan, satu kali kita mengucap la ilaha illallah, lalu menetapkan Allah pada kalbu kita satu kali saja, ditalkin lah intinya. Maka saat itu pula 4.000 dosa besar kita sudah diangkat, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Abah bahkan diperjelas lagi, bukan ditipek. Kalau ditipek masih kotor, masih ada bekas tipeknya. Ini mah dihapus bersih sebersih-bersih. Masya Allah. Jadi bersyukur kita kepada Allah. Walaupun kita mah memang hari ini kita, wah bebersih ini, besok kotor lagi, ada lagi, besok ada kotor, suci lagi kotor. Tapi setelah diberikan alatnya, setidaknya kalau kita mau memaksimalkan alat tersebut, mau menggunakan alat tersebut fungsinya dengan baik, maka ya ketika ada kotoran ya dibersihin lagi, atau kotoran dibersihin lagi. Gitu ya. Dengan apa? Dengan kalimat mulia la ilaha illallah, dengan zikir kita. Karena sudah dikasih, sudah ditanamkan kalimat zikirnya, sudah dikasih kalimat taubatnya, sudah dikasih alat pembersihnya untuk kita semuanya. Jadi jangan ada keraguan. Tapi mohon maaf, bukan berarti ini mengajarkan supaya kita melakukan dosa besar. Tidak, tapi kita meyakini bahwa kita mah namanya masih hidup, masih Masya Allah, masih jauh kemana-mana. Yang sudah bersih mah, yang sudah bersih, suci, bening segala rupa hatinya, mah cuma pengersa Abah. Kita mah murid-muridnya sekolong langit, belum bisa tuh. Ya, belum bisa. Dan ya, kita masih benar-benar proses terus, karena masih terhalang oleh segala keinginan dunia kita. Masih terhalang sekarang dengan aktivitas dunia kita. Jadi pasti aja perintilan-perintilan dosa-dosa kecil itu pasti ada lagi. Ada lagi, ada lagi. Tapi ketika kita mau berzikir, mau mengamalkan zikir yang diajarkan oleh guru agung kita sebagai pembersih, alat yang sudah diberikan kepada kita sebagai pembersih, maka si roin tadi, si cetian tadi, kalau kata orang Bogor, kemarin saya di Kalimantan itu, cetian itu kalau di sana itu bahasa Banjar disebutnya taimanan. Gitu ya. Taimanan. Kemarin di Banten saya ceramah, lain lagi. Cetian itu di sana
disebutnya ada yang disebut tai reungit, tai nyamuk katanya. Ada lagi orang Sunda lain-lain ada nanayeumeun. Jadi banyak nih perumpamaan itu untuk siroin ini. Maka nanayeumeun, cetian, tai manan, tai reungit, tai nyamuk, tai apapun itu kotoran itu. Gitu ya. Kalau ada pada baju baru ada satu dua masih bisa buru-buru disikat, dibersihkan. Kalau nggak mempan pakai rinso, sekarang istri saya itu punya ide kalau ada noda-noda di pakaian itu yang susah hilang, ternyata alhamdulillah bisa tuh pakai Mama Lemon gitu ya. Atau pakai sunlight, pakai Mama Lemon buat cuci piring itu dipakai buat ke baju itu disikat. Itu benar otomatis bisa langsung bersih. Tapi ketika ada baju kotor, walaupun titiknya hanya satu, dua, tapi dibiarkan saja jorok, ya udah gitu aja. Nggak diakalin, nggak dicuciin, nggak dibersihin. Ya kelamaan betul baju semahal apapun, sebagus apapun, akan kotor, makin kotor, makin kotor, makin kotor. Akhirnya jadi jelek. Namanya jelek, ya sudah tidak ada kesenangan memakainya, sudah tidak ada orang yang senang melihatnya juga. Begitu juga hati kita, ketika ketempelan penyakit hati apapun itu, kotoran hati, aroin tadi, satu, dua, lalu dibiarkan. Ah, hobi nih ngomongin kejelekan orang. Ah, seneng. Bahkan jadi hobi yang yang mendarah daging misalnya gitu. Kalau nggak ngomongin orang sehari gitu, bibirnya itu gatel, sariawan gitu. Hobi itu. Lalu kebiasaan tersebut dijalani terus, tidak mau berhenti, tidak ada mau berhenti. Ya oh, sudah. Berarti kelamaan karena sudah jadi kebiasaan, nempel. Geremat, julid, penyakit hati semua nempel pada hatinya. Tanpa dia sadari, ternyata dari kotoran yang tadinya sedikit jadi makin banyak menutupi kesucian hati kita, kebeningan hati kita, akhirnya menjadi hijab, menjadi penghalang untuk doa-doa kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-roin. Ini adalah kotoran, noktah, titik gitu ya. Titik kotoran yang apabila dibiarkan akan menjadi banyak, makin banyak, makin banyak dan menjadi hijab untuk kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka aktifkan alatnya gitu ya. Alat penyakit hatinya, aktifkan kesibukan lisannya dengan zikir jaharnya, zikir khofinya terus kita maksimalkan. Maka ini dalam rangka bebersih, jangan dalam rangka terus setiap waktunya kita terus bebersih, membersihkan kotoran-kotoran yang ada pada diri kita, yang ada pada kalbu kita. Al-Rain dengan banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan maksimal zikir yang dicontohkan konkret oleh guru agung kita, pengersa bahwa. Yang kedua, dalam bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani, kalau di bulan Rabiul Awal baknya itu adalah basiroh, cahaya hati. Sering digambarkan pengen punya cahaya hati, bersih, suci, bening, tajam. Ketajaman rasa hatinya itu, maka bisa terlihat dari akhlak. Tapi kalau di bulan Rabiul Tsani, banyak itu pengasah apa mengenai dengan birril walidain. Sama, ini pun akhlak. Gitu ya. Akhlak kepada siapa? Kepada kedua orang tua kita. Bahkan kita diajarkan dulu, sekali lagi saya sering menyampaikan ini. Dulu baru awal-awal saya ikut Abah, saya bilang begini ke Abah. Abah, Aa kalau lagi ingat sama emak, sama bapak yang udah nggak ada, yang sudah meninggal, di jalan, di mobil, dimanapun, lagi ingat nih sama orang tua yang sudah tidak ada. Lalu Aa diam dulu, lalu Aa langsung sebutin nama orang tua kita, yang sudah tidak ada langsung Al-Fatihah. Itu kebiasaan. Sudah jadi kebiasaan seperti itu. Gimana Abah? Menurut Abah. Apa jawaban pengersa Abah? Ih, bagus atuh. Ingat Fatihah, ingat langsung ingat Fatihah. Bagus itu. Diam sejenak, Abah tawajuh. Setelah tawajuh, ini lagi. Tapi supaya lebih mantep, lebih keren. Jangan cuma Fatihah, tambahin. Pakai sholat sunnah, birril walidain. Masya Allah. Gitu. Tambahin. Kan dalam sholat sunnah, birril walidain, semuanya komplit. Gitu ya. Komplit semuanya. Istighfarnya ada. Gitu ya. Istighfarnya ada, Fatihahnya ada, sholawatnya ada. Komplit, paket komplit.
Udah, kirimkan tambah pakai salat sunah birrul walidainnya. Supaya apa? Makin mantep, makin bahagia, makin senang orang tua kita mendapat kiriman paket ya, yang tadinya paketnya kecil, misal cuma Fatihah gitu ya. Sekarang paketnya berlimpah ruah, macam-macam menunya, banyak menu. Kita lo makan gitu ya, ya sekali-kali boleh lah, banyak pilihan menu lah. Walaupun ya, maksudnya makan nasi dengan cukup dengan rendang saja itu sudah apa hauce, sudah enak, sudah mantap, gitu ya. Nasi anget, rendang, kerupuk beres. Tapi bolehlah sekali-kali menunya ada banyak pilihan dan itu akan menyenangkan juga ketika ada bukan cuma rendang, ada kikil gitu ya. Ada kikil, ada kepala kakap, ya senang aja gitu, lebih banyak lebih senang. Begitu juga mengirimkan untuk orang tua kita. Fatihah sudah bagus kata Abah. Tapi pilihan menunya kalau lebih banyak lebih mantap lagi yang dikirim. Ada di mana? Ada di sholat sunnah. Birril walidain. Gitu ya. Bukti syukur kita, bukti tanda bakti kita kepada kedua orang tua kita. Maka kirimkan baca Fatihah, lakukan sholat sunnah untuk mereka. Di dalamnya ada istighfar, ada sholawat, ada Fatihah, ada segala macam paket komplit. Masya Allah, saya sujud syukur, bersyukur kepada Allah. Terima kasih Abah. Gitu ya. Terima kasih Abah atas segala penyempurnaan. Abah itu kamil mukamil, penyempurna bagi setiap amalan yang selama ini tidak salah ketika kita mengirimkan Fatihah untuk orang tua kita, tapi ternyata ada yang lebih dahsyat, lebih mantap, disempurnakan lagi oleh Guru Agung kita. Dan harus kita lakukan setiap malamnya sebagai syukur kita sebagai anak. Dan yang paling utama lagi, ternyata sholat sunnah apa namanya sholat sunnah birrul walidain ini pun sebagai bukti syukur kita kepada Allah karena kita pun dipertemukan dengan orang tua ruhani kita. Sebagai syukur kita kepada Allah, kita dipertemukan dengan orang tua ruhani kita. Siapa? Yaitu Pangarsa Abah Aos. Ada Umi. Masya Allah. Maka kita melakukan sholat sunnah sebagai ungkapan syukur juga. Maka, paling senang kalau dulu, gitu ya, anak-anak saya, kakak, si abang, kalau ngelihat lebaran, lalu ngelihat berita di TV, arus mudik, itu ramai. Mereka itu nanya, Bi, kok kita nggak mudik? Gitu ya. Kita nggak mudik. Saya jawab, mudiklah. Kita mah nggak punya tempat mudik. Ya, walaupun orang tua Abi misalnya adanya memang di Kabupaten Bogor, orang tua Bunda adanya di Kota Bogor. Tapi ya paling 1 jam, 2 jaman nyampe gitu ya. Dan dekat sekali. Kayaknya kalau disebut mudik agak terlalu ini gitu ya. Tapi semuanya dikabulkan setelah ikut dengan Abah, punya orang tua ruhani, punya Abah. Maka Masya Allah istilah mudik itu bukan cuma momen lebaran. Kalau orang lain cuma momen lebaran. Tapi kita semuanya ikhwan akhwan minimal 1 bulan sekali kita punya ritual mudik ke orang tua rohani kita. Senangnya luar biasa. Si abang senang sekali bertemu abah. Gitu ya, anak-anak saya pun senang pulang dari abah itu setelah kita aktivitas capek dimanapun dengan pekerjaan kita, aktivitas kita. Kalau saya ngajar, ceramah di mana, lalu pulang mudik ketemu dengan guru hani. Masya Allah tenang, menenangkan, sejuk, menyejukkan. Pulang itu refresh lagi aja. Segar lagi, siap beraktivitas lagi. Bahkan untuk saya pribadi yang punya keadaan, mohon maaf gitu ya, punya keadaan seperti ini, kaki saya, PD saya itu jadi meningkat. Bukan cuma 100% gitu ya. Bisa ribuan persen setelah kalau ketemu abah, mau dakwah nih ke Kalimantan, ke Papua, mau kemana pun. Berangkat saya sendiri. Saya selalu seger, senang. Kalaupun ada sakit nggak dirasa. Kenapa? Karena saya yakin kalau sudah Abah merestui, sudah didoakan sama Abah, PD saya meningkat, sehat saya meningkat, dan yang paling utama, Abah selalu mendampingi saya, mendampingi kita semuanya, dimanapun, kapanpun kita berada. Jadi bersyukur lagi kepada Allah. Hei, ikhwan akhwat dimanapun berada, kita semuanya punya orang tua ruhani yang mendampingi kita, dimanapun, kapanpun kita berada. Jadi jangan pernah merasa sakit sendiri, karena kita selalu bersama Abah. Asal gimana? Terus saja berobitoh kepadanya, lakukan semua amaliyah yang dicontohkan oleh Guru Agung, amalkan, amankan, lestarikan ajaran Guru Agung, maka kapanpun kita selalu bersama dengan Guru Agung. Bahagia kita semuanya. Jadi salah senadil walidain yang sampai tinggalkan, bukan cuma untuk orang tua kita, secara jasad,
tapi itu pun bentuk rasa syukur kita karena kita dipertemukan. Sunnah biduladain ini syukur kita kepada Allah karena kita dipertemukan dengan orang tua rohani kita, yaitu pengusaha Abah. Satu nuhun Abah. Mudah-mudahan 2 huruf pertama di bulan Rabiul Tsani ini akan menjadikan menumbuhkan rasa kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, makin cinta kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui semua ajaran yang dicontohkan oleh baginda Rasul dan dibawa diperlihatkan kepada kita semuanya melalui guru agung kita pengusaha Abah. Hatur nuhun Abah, hatur nuhun Umi, hatur nuhun atas segala bimbingannya untuk kami semuanya, atas segala pendampingan untuk kami semuanya sehingga kami semuanya merasa nyaman, merasa aman. Terima kasih untuk para wakil talqin. Terima kasih untuk Bunda Haya, Bunda Sari, Profesor Piatno. Terima kasih untuk semuanya yang sudah terus berusaha kita sama-sama belajar, berusaha terus istiqomah mengamalkan, melestarikan ajaran dari guru agung kita. Juga kita terus dilimpahi keberkahan segalanya semuanya selamanya. Hormati bangsa Ba'awas, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk saya, untuk keluarga, untuk kita semuanya. Jumat berkah, berkah untuk kita semuanya. Mohon maaf lahir batin. Billahi taufiq wa hidayah wa ridwan ya wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah